Jarang-jarang ya teman-teman ada kita bisa perjamuan kudus walaupun di rumah. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah ambil roti dan anggur, jangan lupa siapkan roti dan anggurnya ya. Kita akan segera mulai. Ya, mari dengan hormat kita penuhi panggilan Allah bagi kita untuk menghadapnya, beribadah kepadanya. Kemudian saya mendengar setiap makhluk hidup yang ada di surga, di muka bumi, di bawah bumi, dan di laut, yaitu semua yang ada di segala tempat berseru. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada Anak Domba itu. Amin. Lalu keempat makhluk hidup itu berseru, Amin. Dan para pemimpin itu langsung tersungkur dan menyembah Dia. Ibadah pada pagi ini, Prapaskah yang pertama, kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, seperti yang kita dengar tadi dari kitab Wahyu ya, kita juga bersama dengan seluruh ciptaan Tuhan yang lain itu perlu memuji Allah karena hanya Dia yang layak disembah. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan menaikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Sorry.
masih di mute, sorry. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena ya kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, yang layak kami puji. Dan Engkau memanggil kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan hari ini, walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan sertailah supaya kami ini Engkau lepaskan dari gangguan si jahat yang berusaha mengganggu kami dalam beribadah. Biarlah kami ini bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman, kami bisa menjalankan perjamuan kudus, dan biarlah ibadah ini berkenan di hatimu ya Tuhan. Sertailah nanti Pak Suryanto dan Pak Tikyo yang akan membawakan firman dan memimpin perjamuan kudus, dan sertailah masing-masing hati kami supaya kami berfokus kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya. Maaf agak berisik ya. Oke. Nah, kita memiliki Tuhan yang ya rela mati demi kita, dan karena itu sekarang walaupun masih 40 hari, ya masih 30 hari lebih ya, kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Ada teman-teman di sini yang ikut ya sudah doa pagi ya. Ingat saya ada Musa sama Kimi juga pernah ikut ya pagi-pagi ya. Ya, Kimi nah, teman-teman, tiap hari dia. Iya, makanya luar biasa Kimi. Nah, teman-teman yang lain juga jangan jangan, kita itu ikut Tuhan, jangan malas-malas ya. Mari kalau memang kita bisa bangun pagi, tidur lebih pagian supaya kita bisa join, mari kita mengikuti ibadah kita, doa pagi setiap pagi selama 40 hari ini. Oke, nah mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki doa syukur dan pengakuan dosa. Kita naikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Yeah. Kau Raja atasku, oh, hanya Kau yang
agung dan perkasa. Amin, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Engkau yang berkuasa, Kau yang bertahta di atas segalanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, oh memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Yesus, Raja mulia. Suaranya Sofi, sorry, belum. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang rela mati untuk kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh berkuasa dan peduli kepada semua ciptaan-Mu, termasuk diri kami yang berdosa ini. Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan, Engkau Allah yang seperti apa. Kami rindu menjadi orang-orang Kristen yang bisa mengalahkan dosa, menang atas keegoisan diri kami, dan menjadi orang yang dipakai oleh Engkau untuk memperluas kerajaan-Mu selama kami hidup ya Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami, supaya kami ini ya hidup tidak sia-sia ya Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengenal Engkau, sungguh-sungguh Engkau kuasai setiap aspek hidup kami, dari pekerjaan kami, dari sekolah kami, maupun ketika kami bersama dengan keluarga dan teman-teman, supaya kami ini menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Itulah harapan kami. Nah, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang dikatakan Tuhan dan ini yang menjadi penghiburan kita ya teman-teman. Kemudian mari kita baca bersama-sama dari 1 Yohanes 1 ayat 6-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa.
Ya karena itu kita bersyukur masih ada ibadah seperti ini, kita bisa berinteraksi satu sama lain, dan yang terutama kita bisa dilayakkan menghadap Tuhan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengakui iman kita bersama dengan seluruh orang Kristen di segala zaman dan segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, habis ini kita akan mendengarkan firman dari yang akan dibawakan oleh Pak Suryanto ya, dan kita juga akan nanti menjalankan perjamuan kudus. Jadi mari kita menyiapkan hati kita dengan mendengarkan pujian di salib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib, disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Manusia yang telah disalibkan, besarlah kasih rahmatnya, tiada bandingnya. Tuhanku mati disalibkan, sang surya bumi pun gelaplah, tak dapat balas kasihnya dengan air mataku. Hanya korbankan jiwaku untuk balas kasihnya. Disalib, disalib, ku melihat
dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Kini hatiku pun senanglah. Ya, kepada Pak Suryanto dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar di atas kayu salib yang menebus dosa kami. Sehingga kami pagi hari ini boleh dilayakkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kami boleh diundang ke meja perjamuan kudus untuk merayakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu itu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, supaya dia boleh menyampaikan dengan baik. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya langsung share screen dulu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Langsung senang bisa kembali bertemu dengan kalian walaupun masih melalui ibadah online. Ya, kondisi saat ini memang masih belum memungkinkan kita untuk beribadah onsite. Lalu berdoa kiranya ibadah online ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah ya. Kita terus berdoa kiranya pandemi ini bisa segera berlalu dan Tuhan kiranya memberkati teman-teman yang tetap setia beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, firman Tuhan hari ini langsung ambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 21. Karena perikop ini cukup panjang, langsung akan membacakan sebagian ayatnya saja ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 11, kemudian ayat 15 dan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan hari ini ya. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu Lause membaca sebuah artikel di internet ya, yang memuat hasil survei yang dilakukan terhadap orang Amerika mengenai pandangan mereka tentang dosa dan keselamatan. Nah, survei ini dilakukan oleh Arizona Christian University dan dimuat dalam laporan American Worldview Inventory tahun 2020. Jadi, survei ini masih baru ya. Nah, salah satu pertanyaannya adalah begini, teman-teman. Ketika ditanya, menurut mereka, bagaimana seorang itu bisa diselamatkan atau masuk surga? Ya, bagaimana pendapat mereka? Bagaimana seorang itu bisa diselamatkan atau masuk surga? Nah, hasilnya mengejutkan, teman-teman. 48% mengatakan bahwa kita itu diselamatkan apabila orang itu baik dan melakukan perbuatan baik yang cukup selama hidupnya, gitu ya. Jadi 48% ini berarti 1 dari 2 orang ya, setengah orang Amerika berkata bahwa kalau kita mau diselamatkan itu hidup kita harus baik dan melakukan perbuatan baik yang cukup selama hidup. Nah, cuma 35%, cuma sepertiga, 1 dari 3 orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu melalui iman kepada Tuhan Yesus. Yang lebih mengejutkan lagi, teman-teman, ketika ditanyakan kepada orang Amerika tersebut yang tadi, yang mengaku dirinya Kristen, tadi hasil survei itu, yang pertama itu adalah orang Amerika secara umum. Nah, yang kedua ini, orang yang mengaku dirinya Kristen ya, itu 52% orang Kristen di Amerika mengatakan bahwa kita itu diselamatkan apabila kita hidupnya baik dan melakukan perbuatan baik yang cukup selama hidup. Nah, dari 52% ini, teman-teman, 46% Pantekosta, 44% orang Protestan, 41% orang Kristen Injili, dan 70% orang Katolik. Lause dulu pikir bahwa orang-orang yang punya pemikiran seperti itu mungkin dari gereja-gereja yang doktrinnya nggak kuat ya, pengajarannya nggak kuat. Tapi ternyata orang Kristen Injili pun seperti gereja Reform dan gereja kita itu juga punya pemikiran yang sama, teman-teman. Ya, nah mereka berpikir bahwa yang diselamatkan itu adalah orang yang hidupnya baik dan yang melakukan perbuatan yang baik yang cukup selama dia hidup, gitu. Survei ini memang dilakukan kepada orang Amerika dan orang Kristen di sana ya, teman-teman ya. Tapi sebenarnya hasil survei ini mencerminkan pandangan umum orang Kristen tentang keselamatan. Mengapa Lause katakan demikian ya? Mengapa ini orang Kristen secara umum juga berpandangan seperti ini gitu ya? Nah, dalam interaksi Lause bersama anak-anak pemuda dan remaja gitu ya, bukan hanya di gereja kita, juga di gereja-gereja lain, Lause juga sering bertanya kepada mereka, bagaimana sih menurut pendapat kalian itu orang tuh bisa diselamatkan atau masuk surga? Rata-rata mereka menjawab, ya itu harus buat baik, jangan buat jahat, gitu kan? Nah, orang Kristen dewasa pun juga ternyata nggak jauh berbeda, teman-teman. Walaupun ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun bergereja, mereka juga punya pemikiran yang sama. Yang bisa masuk surga orang yang baik, yang nggak buat jahat, ya. Lalu berpikir ya, kenapa ya orang Kristen punya pemikiran seperti itu? Sebenarnya apa yang jadi masalah? Bagaimana seharusnya kita memandang tentang keselamatan itu? Benarkah masuk ke surga itu cukup jadi orang baik atau melakukan perbuatan yang baik? Lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini ya, proto-evangelium gitu ya? Mungkin istilah ini kalian itu asing gitu ya. Apa sih proto-evangelium itu gitu ya?
Nah, Lause akan membahasnya hari ini. Perikop yang kita baca tadi, Kejadian 3 ayat 1-21, sebenarnya cerita tentang kisah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Nah, dalam perikop ini, ular tuh mencobai Adam dan Hawa dengan cara membuat mereka mempertanyakan perintah Tuhan. Ya. Teman-teman perhatikan ya. Ular itu tidak berkata, kalian pasti nggak boleh makan buah pengetahuan itu ya, katanya. Ya, dia nggak tanya seperti itu, teman-teman. Kalau ular itu atau iblis itu bertanya seperti itu, percakapan langsung dijawab, enggak kok, gitu kan? Percakapan selesai gitu ya. Nah, tapi ular ini pintar gitu. Ya, dia menggiring Adam dan Hawa dan memutarbalikkan pertanyaannya. Lalu ular itu bertanya, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan kan? Dia bilang gitu ya. Semua pohon nggak boleh kamu makan kan? Wah, langsung Hawa langsung dengan polosnya berkata, enggak, katanya. Buah pohon dalam taman ini semua kami boleh makan. Tapi pohon yang ada di tengah-tengah taman, buah pohon pengetahuan itu, jangan kamu makan, jangan kamu raba, nanti kamu mati gitu. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, Tuhan sebenarnya nggak ngomong seperti itu. Ya, Tuhan ngomong, jangan kamu makan buah itu. Tapi Hawa bilang, jangan kamu makan, jangan kamu raba, nanti kamu mati, katanya. Nah, ada ahli Alkitab yang ngomong begini. Ahli Alkitab itu ngomong, Hawa tuh yang nambahin perintah itu. Sebenarnya Tuhan nggak ngomong seperti itu, tapi Hawa yang tambah-tambahin, katanya. Tuhan cuma ngomong nggak boleh makan kok, tapi Hawa yang tambahin, jangan raba, nanti kamu mati. Tapi teman-teman, ada juga ahli Alkitab yang lain yang ngomong seperti ini. Bukan Hawa yang nambahin perintah itu. Kenapa? Dia bilang, Adam yang nambahin perintah itu. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena waktu Tuhan ngomong perintah itu jangan kamu makan, sebenarnya Hawa belum ada, katanya. Hawa belum diciptakan. Adam yang dengar langsung dari Tuhan, jangan kamu makan. Loh, tapi kenapa Hawa ngomong jangan kamu raba? Ternyata menurut ahli itu, dia bilang, orang Yahudi punya pemandangan bahwa bukan Hawa yang tambahin, tapi Adam yang tambahin. Adam itu dikatakan memberi pagar pengaman, gitu ya. Bikinin pagar pengaman di sekeliling itu supaya apa? Supaya Hawa jangan jatuh ke dalam dosa, gitu. Dia bikin bumper gitu ya, kayak kalau mobil tuh ada bumpernya ya, supaya mobilnya nggak nabrak, tapi kalau nabrak cuma kena bumpernya aja. Jadi Adam memberi pagar pengaman supaya Hawa nggak melanggar perintah tersebut. Adamlah yang menambah pagar pengaman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ular itu selalu ngomong sama Hawa. Ya, perhatikan ya, dari awal tuh ular tuh selalu ngomong sama Hawa. Ular nggak ngomong sama Adam, tapi dia selalu tujukan kepada Hawa. Kenapa? Hawa tidak dengar langsung perintah itu dari Tuhan. Dia dengar dari Adam yang kemudian menambahkan perintah jangan diraba. Ya, ular itu lalu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Langsung ngajak kalian sedikit berimajinasi ya. Hawa dengar dari Adam. Dia bilang, jangan kamu makan. Jangan kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Lalu Hawa dengar dari iblis. Dia bilang, dari ular itu dia bilang, enggak, makan aja. Nanti kamu jadi seperti Allah. Katanya. Lalu Hawa bingung dong. Ya kan? Dia bingung. Dengar dari Adam bilang, jangan raba. Yang ini ngomong, enggak, makan aja kamu jadi seperti Allah. Dia lihat pohon itu, lihat buah itu di atas pohon. Dia lihat, buah ini kayaknya menarik ya. Kayaknya enak nih buah ini. Lalu dia,
ngulurin tangannya. Ambil nggak ya? Nanti aku mati, katanya. Dia ngulurin tangannya lagi. Nanti aku mati ya. Tapi dia lihat, dia penasaran. Dia ulurkan tangannya. Dia ulurkan. Walaupun dia deg-degan gitu ya. Mati nggak ya aku? Mati nggak ya aku ya? Mati nggak ya? Lalu dia pegang. Lalu ketika dia pegang, nggak mati. Oh, Adam bohong, dia bilang ini. Ya, ular yang benar, dia bilang. Aku raba, nggak mati. Kalau ular benar, berarti benar juga yang ular ngomong. Kalau aku makan ini, aku akan menjadi seperti Allah, dia bilang. Lalu Hawa ambil, dia makan, gitu ya. Nah, teman-teman lihat usaha Adam itu untuk membentengi atau memberi pagar pengaman untuk melindungi Hawa tidak bisa menahan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika Lause melihat hal ini ya, Lause belajar satu kebenaran. Yang pertama apa? Aturan dan larangan manusia, setiap usaha manusia itu untuk membentengi diri dari dengan aturan-aturan agama, larangan-larangan agama, ya, itu tidak bisa membuat orang tidak berdosa, tidak bisa membuat orang tidak jatuh ke dalam dosa, tidak bisa membuat orang hidupnya otomatis berkenan kepada Tuhan. Ya, langsung ulangin ya. Setiap usaha manusia bikin peraturan agama, norma-norma agama, ya, etika, itu tidak bisa membuat orang tidak jatuh dalam dosa. Itu kebenaran yang pertama, ya. Nah, langsung lanjutkan kisah ini ya, teman-teman. Ya, Hawa memberikan buah itu kepada Adam dan Adam juga makan. Alkitab mencatat, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat gitu ya, cawat. Nah, sewaktu Tuhan mencari dan memanggil mereka, respon Adam dan Hawa itu mereka bersembunyi, takut untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka merasa bersalah kepada Tuhan. Jadi, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam rasa takut, malu, dan rasa bersalah. Malu kenapa? Malu bertemu dengan Tuhan karena mereka telanjang. Ya. Lalu takut bertemu dengan Tuhan. Kenapa mereka takut? Karena mereka merasa bersalah, sudah melanggar perintah Tuhan. Waktu Lause membaca bagian ini, Lause belajar sebuah kebenaran yang lain. Usaha manusia untuk menghilangkan rasa malu, takut, dan rasa bersalah itu sia-sia, teman-teman. Ya, Adam dan Hawa itu berusaha menutupi rasa malu mereka dengan pakaian dari pohon ara, ya, daun ara. Tapi tidak bisa menghilangkan rasa malu itu, rasa takut dan rasa bersalah. Mereka tetap merasa malu sama Tuhan. Mereka takut, mereka merasa bersalah. Ya. Usaha manusia tidak bisa menghilangkan rasa malu. Begitu juga usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan itu sia-sia. Ya. Nah, teman-teman, banyak orang Kristen ya, seperti yang di awal tadi saya katakan, mengatakan perbuatan baik kita itu bisa membuat kita berkenan pada Tuhan. Perbuatan baik itu bisa membuat kita masuk ke surga. Tapi seperti yang tadi firman Tuhan katakan, pemikiran ini sebenarnya keliru. Semua usaha manusia sia-sia, ya. Nah, mengapa Lause katakan demikian? Lause jelaskan melalui sebuah contoh, ya. Nah, teman-teman, sekarang ini hampir semua kita kan punya smartphone kan, punya handphone kan. Nah, kita pakai handphone kita untuk Zoom, ya, untuk menelpon, untuk SMS, untuk buka internet, nonton YouTube, dengerin musik, ya, WA, media sosial, banyak hal kita bisa lakukan untuk dengan handphone. Nah, teman-teman, langsung mengajak kalian bayangin ya, misalnya ya, langsung mau beliin handphone buat band anak langsung, ya, langsung ajak band ke toko handphone gitu. Ben, kamu pilih ya, kamu mau handphone yang mana? Wah, ceritanya langsung punya banyak uangnya. Boleh pilih apa aja, mau iPhone gitu ya, boleh. Nah, Ben pilih, oh Pak, aku mau yang ini gitu ya. Nah, udah langsung bayar gitu kan. Nah,
Lalu mbak-mbaknya buka kotaknya, kemudian kasih handphonenya kepada Lause untuk dites. Nah, bayangin ya, Lause ambil handphone itu, lalu Lause hidupin handphonenya. Waktu handphonenya hidup, Lause, wah, mbak, ini handphonenya nyala loh handphonenya. Ya, handphonenya nyala gitu. Lalu Lause lihat ke semua orang yang ada di toko itu. Pak, Bu, lihat nih Bu. Ya, lihat handphonenya nyala ini. Handphonenya nyala gitu. Bayangin teman-teman, kalau Lause berbuat seperti itu, apa yang terjadi? Semua orang di situ, termasuk Ben. Ini Papa kenapa ya? Kok begini Papa ya? Salah makan obat kali ya Papa. Nah, kenapa seperti itu? Karena apa? Handphone diciptakan untuk dihidupin kan? Benar nggak teman-teman? Handphone itu memang diciptakan untuk dinyalakan. Kalau waktu dinyalakan handphone itu nggak nyala, justru handphonenya rusak. Benar nggak? Ya, handphone itu diciptakan memang untuk dinyalakan. Lalu bayangkan lagi ya teman-teman ya, Lause udah nyalain, Lause konekin internet, konekin wifi, terus buka YouTube gitu, buka video. Lalu langsung teriak lagi, Wah, bisa buka YouTube, bisa buka WA, bisa dengerin musik. Lalu langsung jelasin lagi ke semua orang bapak-bapak, Pak, lihat Pak, handphonenya bisa buka YouTube loh, buka internet. Wah, pasti ada yang datang pegang jidat Lause ya. Situ waras gitu. Sampean kenapa? Kenapa demikian? Karena Alkitab, handphone diciptakan memang untuk dinyalakan, smartphone itu diciptakan untuk connect internet, untuk buka YouTube, untuk medsos, untuk WA. Benar nggak, teman-teman? Kalau smartphone-nya nggak bisa seperti itu, justru smartphone-nya rusak, bukan? Ya nggak? Nah, teman-teman, Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Ya, teman-teman dengar ya, firman Tuhan ini katakan kita ini buatan Allah, diciptakan dari semula untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Dari semula Tuhan ciptakan kita untuk berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, itu artinya justru kita adalah ciptaan yang rusak. Lalu kalau kita berbuat baik, apakah kita harus bangga? Seperti tadi Lause, ya, tunjukin HP-nya kepada semua orang gitu. Oh, ini HP-nya hidup. Kalau kita memang diciptakan untuk berbuat baik, waktu kita buat baik, perlu nggak kita tunjukin ke semua orang? Lalu merasa bangga, wih, aku ini berbuat baik loh. Perlu nggak? Enggak, bukan? Apakah dengan berbuat baik, kita merasa Tuhan perlu membalas dengan membiarkan kita masuk surga? Apakah dengan berbuat baik kita merasa layak untuk masuk surga? Tidak ada yang spesial ketika kita berbuat baik. Dan perbuatan baik kita tidak membawa kita masuk ke surga. Karena dari awal memang kita diciptakan untuk berbuat baik. Nah, seharusnya setiap manusia dan khususnya anak Tuhan tahu dan mengerti kebenaran ini. Perbuatan baik kita tidak mendatangkan keselamatan bagi diri kita. Karena kita dari semula memang diciptakan untuk berbuat baik. Ya. Nah, teman-teman, langsung lanjutkan lagi cerita Adam dan Hawa tadi ya. Kisah Adam dan Hawa tidak berhenti sampai di sini. Dikisahkan, kan tadi dikatakan, mereka menyemat cawat ya dari daun ara gitu untuk menutupi diri mereka. Nah, usaha mereka untuk menyemat cawat itu seperti usaha manusia tadi. Lalu bilang menutupi rasa malu, takut dan rasa bersalah akibat dosa. Tapi usaha mereka sia-sia dan tidak dapat menutupi semua hal itu. Ya, semua usaha kita sia-sia.
perikop ini ditutup di ayat 21 dengan berkata, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan menggantikan cawat dari daun ara yang dikenakan Adam dan Hawa itu dengan pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi teman-teman lihat di sini ya, ada binatang yang dikorbankan, yang kemudian diambil kulitnya untuk Tuhan kenakan kepada Adam dan Hawa. Nah, inilah yang dimaksud dengan tema kita hari ini. Proto-evangelium. Injil mula-mula. Injil yang pertama. Prototipe Injil dari Perjanjian Lama. Berita Injil itu adalah begini, teman-teman. Setiap manusia sudah berdosa. Dan usaha manusia tidak mampu membawa kita masuk ke dalam surga. Setiap usaha kita untuk menutupi rasa malu, takut, dan bersalah itu, seperti yang dilakukan Adam dan Hawa ketika menyemat cawat dari daun ara, adalah usaha yang sia-sia. Allah Bapa lalu mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menghapus dosa kita. Korban anak domba Allah itu menghapus dosa kita dan menutupi rasa malu, takut, dan bersalah karena dosa kita. Kebenaran dari anak domba Allah itu yang dilihat Allah, bukan kesalahan kita lagi. Suatu hari ketika kita berdiri di tahta penghakiman Tuhan, ya, Tuhan tidak melihat dosa kita. Tuhan tidak melihat kesalahan kita. Tapi yang dilihat Tuhan adalah kebenaran anak domba Allah yang sudah menutupi kita, menutupi semua dosa kita, menutupi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, bukan teman-teman? Kebenaran firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang Injil yang sesungguhnya itu, yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Ya, mari kita masuk dalam doa. Teman-teman, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua jatuh ke dalam rasa malu, takut, dan rasa bersalah. Banyak orang hari ini yang hidupnya dihantui rasa malu, takut, dan bersalah karena dosa-dosanya. Mungkin ada di antara teman-teman yang juga bergumul dengan hal ini. Dengarkanlah inti dari berita Injil itu. Berita yang sama dari awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yaitu kita semua manusia berdosa. Tidak dapat menyelamatkan diri kita. Tidak dengan aturan agama. Tidak dengan moral kita. Tidak dengan kesalehan kita. Tidak dengan perbuatan baik kita. Tuhan mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosamu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Untuk proto-evangelium, Injil yang mula-mula. Sekarang kami bisa mengerti Injil yang sesungguhnya. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri. Tuhan mengirim anaknya menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan penebusan-Mu. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau memohon ampun daripada Tuhan. Dan kiranya darah Tuhan Yesus itu menebus dosa kami, menutupi semua dosa kami. Dan kebenaran Tuhan Yesus itu dikenakan kepada kami. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Ketika kami sudah ditebus oleh Tuhan, kami boleh hidup juga seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, langsung kembalikan kepada Sophie. Silakan.
Ya. Selanjutnya kita akan menjalankan perjamuan kudus ya. Saya serahkan kepada Pak Tikio. Ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Suryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema tentang lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia itu menjadi tema khotbah, menjadi tema Paskah kita tahun 2022 ini. Ya, karena itu nanti sepanjang masa Prapaskah, hari ini kita masuki masa Prapaskah yang pertama, kita akan melihat bagaimana nubuat tentang anak domba yang menghapus dosa kita itu dinyatakan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, mari kita mengikutinya dan Tuhan kiranya menolong kita. Hari ini kita bersyukur, kita juga boleh menyelenggarakan perjamuan kudus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Kita bersama-sama menyanyikan pujian berikut ini. Saya akan share screen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingat kami
Sesungguhnya waktu kami berdosa dan kami melarikan diri dari Tuhan, kami bersembunyi karena rasa malu, karena takut, karena rasa bersalah. Tuhanlah yang sudah mencari kami. Tuhan yang memanggil kami pulang. Terima kasih. Kami tahu dalam pergumulan kami, ada kalanya kami pun menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan mengingat kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama merayakan perjamuan kudus seperti yang Kau sudah perintahkan kepada kami. Supaya setiap kali kami melakukannya, kami ingat bahwa Engkau mengingat kami, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau menuntun langkah-langkah kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami melewati pergumulan-pergumulan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya waktu kami memakan roti dan meminum anggur, kami ingat Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menjadi bagian dari hidup kami, tubuh kami, darah kami, di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, penebus kami. Berkatilah ya Tuhan perjamuan kudus ini, kiranya Engkau akan menuntun dari awal sampai akhir. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan merayakan perjamuan kudus yang diperintahkan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada setiap kita yang sudah menjadi percaya pada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang belum katekisasi, belum dibaptis, harap bersabar, silakan ikut katekisasi dan menerima baptisan, dan nanti pada waktu yang akan datang kita boleh menerima perjamuan ini bersama-sama. Tapi untuk semua saudara-saudara yang sudah dibaptis, mari kita menerima perjamuan ini di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara boleh dibaptis dari gereja manapun juga, tidak ada masalah, karena dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini satu tubuh adanya. Mari kita menyiapkan hati untuk menerima perjamuan. Saudara-saudara yang sudah mendapatkan roti, silakan memegang roti di tangan saudara. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah. Setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Setiap kali kita makan roti ini, saudara-saudara, ingatlah akan pengorbanannya, supaya kita ini beroleh selamat. Ingatlah akan kematiannya, supaya kita ini beroleh hidup. Mari kita berdoa sebelum kita menerima roti ini. Minta Bapak Suryanto pimpin kita dalam doa. Bapak di surga, terima kasih kami boleh diundang semeja perjamuan dengan Tuhan untuk merayakan, memperingati kematian Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk tubuhmu yang terpecah-pecahkan bagi kami. Kami mau menyambut roti ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Mari kita menyiapkan anggur di tangan kita. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan berisi air anggur dan berkata,
Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Setiap kali kita minum anggur ini, saudara-saudara, kita mengingat akan darah Tuhan yang sudah ditumpahkan di Golgota, supaya bilur-bilur kita menjadi sembuh, supaya dosa kita diampuni, supaya kita disucikan dan beroleh keselamatan, sehingga boleh masuk dan bersekutu dengan Dia di tempat yang kekal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita menerima anggur ini, mari kita berdoa. Minta Saudara Sofi pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas darah-Mu yang sudah tercurah untuk kami, ya Tuhan. Ya, Tuhan. Padahal kami ini manusia yang berdosa, manusia yang bandel, tetapi Engkau mau mengundang kami bahkan untuk makan semeja dengan Engkau, ya Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang begitu murah hati. Dan biarlah dengan kami menjalankan perjamuan kudus ini, kami semakin diteguhkan sebagai anak-Mu yang hidup layak seperti yang sudah dibayar dengan darah yang begitu mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Mari kita terima bersama-sama anggur yang melambangkan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan, ya Tuhan, apa yang Kau perintahkan kepada kami, supaya setiap kali kami bertemu, kami memecah roti, memakannya mengingat tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami, kami meminum anggur dengan mengingat darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami. Biarlah kami boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kami mau menerima ini sebagai lambang kasih-Mu yang besar. Dan kami juga mau menerima lambang ini dengan mengingat bahwa sesungguhnya saat ini Engkau di sorga menantikan waktunya saat kami pulang dan menerima perjamuan kudus yang abadi bersama dengan Engkau sendiri. Sampai pada waktu itu, ya Tuhan, tuntunlah langkah kami, pimpinlah hidup kami, supaya kami tidak pernah lupakan kasih-Mu, tidak pernah lupakan pengorbanan-Mu, dan biarlah hidup kami ini Kau bawa untuk menceritakan kasih yang besar itu, pengorbanan yang besar itu, dan kiranya hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan, membawa keselamatan bagi banyak orang, dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, tuntunlah kami untuk setia sampai pada waktu kami bertemu dengan Engkau dalam perjamuan kudus yang abadi di sorga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjamuan kudus, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih kepada Pak Tik yang sudah memimpin perjamuan kudus, juga kepada Pak Suryanto yang sudah memberitakan firman untuk kami, untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan meresponi firman dan perjamuan kudus yang baru kita lewati. Bagi teman-teman yang merasa terberkati, kita bisa memberikan persembahan ya dengan transfer ke rekening BCA ini di nomor 439755843 atau scan di QR code ini juga bisa. Dan kalau memang belum ada rekening atau dari papa mama sulit, juga kita bisa mengumpulkan dahulu uang yang mau kita persembahkan, nanti waktu kita ibadah onsite kita serahkan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya mari kita masuk dalam doa syafaat ya, dan doa persembahan juga. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami
sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menerima perjamuan kudus, dan Engkau juga memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami kumpulkan ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, menjadi sesuatu yang tidak sia-sia, tetapi betul-betul bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola, kiranya Engkau yang memberi bijaksana, supaya sungguh-sungguh dana ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga kini mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Untuk yang pertama, kami mau berdoa untuk para pengungsi di Ukraina ya Tuhan yang mengalami diskriminasi. Mereka di sana hidup dalam ketakutan. Mereka mungkin sudah beberapa hari nggak bisa tidur dengan nyenyak karena adanya perang ini. Tapi ditambah lagi, mereka didiskriminasi hanya karena mereka kulit hitam atau kulit kuning ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasih kepada mereka ini, ciptaan-Mu yang tentunya Engkau kasihi. Tolonglah supaya mereka bisa mendapatkan keadilan, supaya ada hati nurani di hati orang-orang yang menjaga. Biarlah ada perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan, peperangan ini bisa segera berhenti supaya tidak ada krisis seperti ini ya Tuhan. Lalu yang kedua, kami juga mau berdoa untuk orang-orang Kristen di Pakistan ya Tuhan. Pakistan adalah negara Islam dan banyak orang Kristen di sana yang disiksa karena kepercayaan mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman mereka yang berada dalam tekanan ini. Jangan biarkan mereka patah, tetapi biarlah mereka ditempa menjadi alat yang Engkau pakai melalui kesulitan ini. Dan kami juga berdoa kiranya para pemimpin agama lain yang ada di Pakistan juga tidak terus-menerus menekan orang-orang Kristen. Juga kami berdoa untuk anak-anak perempuan yang sampai sekarang banyak dinikahkan paksa dengan orang Islam supaya masuk Muslim. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka, kiranya praktek seperti itu bisa berhenti ya Tuhan, dan mereka bisa menjalankan iman Kristen mereka dengan tidak menderita. Kuatkanlah mereka yang berada di Pakistan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, termasuk diri kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kami saat ini memasuki masa Prapaskah. Ada kesempatan di mana Engkau memberitakan firman untuk mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Kiranya Tuhan, kami mau menjadi keluarga yang mau menyediakan waktu untuk Engkau melalui doa pagi selama 40 hari ini. Biarlah kami walau harus berkorban, kami bisa mendapatkan apa yang sungguh-sungguh berharga yang sudah Engkau anugerahkan melalui program yang dibawakan oleh gereja ini. Dan biarlah kami di masa pandemi, di masa kesulitan ekonomi ini, kami bersandar betul-betul kepada Engkau, mendengar panggilan-Mu supaya kami semakin dekat kepadamu, dan supaya kami sebagai anak maupun sebagai orang tua hidup menjalankan kehendak-Mu, bukan menuruti keinginan egois kami yang berdosa ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, ini doa yang jauh dari sempurna, tapi kami tahu Engkau Allah yang mendengar, yang memberi jawaban yang terbaik menurut kebijaksanaan-Mu yang melampaui apapun di dunia. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Lalu saya juga memberi kesempatan untuk teman-teman di sini. Mari kita berdoa secara pribadi sesuai dengan pergumulan kita masing-masing.
Ya Tuhan, inilah pergumulan kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau Allah yang begitu besar, yang menguasai seluruh bumi, mau peduli kepada masing-masing dari kami dalam pergumulan kami. Kiranya Tuhan kami dikuatkan melalui perjamuan kudus maupun melalui doa pagi dan ibadah hari ini, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya pengumuman dari Pak Tik. Apa ada pengumuman atau Pak Suryanto? Dari saya mungkin cuma memberitahu teman-teman, sebetulnya kita ini harusnya itu sudah mulai ada streaming lagi itu hari ini ya. Kita sudah masih Prapaskah 1, tetapi karena kondisi pandemi ini yang belum selesai, jadi dengan perhatikan keadaan keamanan lalu juga himbauan-himbauan dari pemerintah, maka kemarin majelis itu memutuskan kita akan tetap online dulu seperti ini untuk beberapa minggu ke depan. Ya semoga tidak sampai akhir Maret ya. Kita berdoa bersama-sama dan kita sungguh berharap nanti Paskah kita boleh sungguh-sungguh bisa ibadah di gereja ya. Mari kita terus mendoakan untuk kondisi ini, dan terima kasih untuk kesetiaan bersekutu bersama-sama ya. Tuhan memberkati. Dari saya cuma itu, saya kira. Ada yang lain enggak ya? Iya, dari Pak Suryanto apa ada, Pak? Enggak ada sih, itu aja. Oke. Ya. Ya, info itu juga yang 40 hari betul, ya, doa betul. itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ketiduran, nggak bangun jam 5 pagi, itu masih ada rekaman yang Pak Suryanto kirim di grup ya. Ya, sebisa mungkin ya ikut yang pagi ya teman-teman. Karena ya supaya kita merasakan sama-sama ibadah bersama saudara seiman. Soalnya kalau doa sendiri sama doa sama teman-teman itu kan beda. Nah, mari kita ini ada kesempatan walaupun online kita bisa sama-sama dengan saudara seiman berdoa. Ya jangan sampai kita kelewat ya. Ketika Tuhan panggil, Tuhan nggak selalu kasih kesempatan selamanya soalnya. Jadi ayo teman-teman, mari kita berjuang bangun pagi untuk ikut ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah semangat untuk ikut ya. Kita bersyukur. Kita mohon Tuhan akan memberkati. Iya teman-teman, on cam yuk. Mau foto bareng nggak? Oke, ini harus stop share ya. Stop share sih. Oh iya sih, sorry saya share ya. Maaf Pak, lupa. Oke. Nah sekarang bisa. Ya. Hidupin kameranya yuk teman-teman. Yang bisa hidupin kamera. Bentar aja kok. Tidak habis kuota. Sam sama Fit itu ya Sam. Yo. Ya, ini hidupin mana Fit kok gak kelihatan. Kayaknya tuh background-nya mesti dihilangin deh. Kalau ada background nggak kelihatan orangnya. Atau halo Kimi. Oh gitu dia. Mana? Nah itu dia. Ayo Fit, masuk Fit. Di foto Fit. Ya, Daniel. Di belakang Sam ya, di belakang Sam. Nah, Daniel Adinata, Marcel, boleh hidup kamera sebentar? Oke. Oke. Ya. Hai, halo Dan. Oke. Marcel, yuk hidupin. Marcel Tania. Boleh nitip saran? Oh iya. Iya, kenapa? Itu audionya kayaknya rada ngedrop waktu yang Remember Me. Oh iya. Entah kenapa. Oh. Iya. Iya. Jadi saran cek audio dulu Pak sebelum kebaktian. Mungkin enggak, ini kayaknya internetku koneksinya ya.
koneksinya dan Ya. Marcel boleh hidupin kamera sebentar, Marcel. Oke, sekian. Marcel. Sudah? oke. Oke. Halo Ya. Lu. Oke, sudah, teman-teman. Ya, yuk. Ya, mungkin tadi dan internetku tadi memang rada masalah. Jadi tadi sempat putus juga waktu permulaan. Jadi, Sempat putus terus masuk lagi gitu. ya sih bisa jadi itu pengaruh juga ya, Pak. Jadi ya ini memang pada internet. Ya, Pak. Ya, memang keadaannya ya. Iya. Tidak di internet ya. Semoga bisa segera Ya, cuma ada onset lagi. kapan bisa onset ya? Doakan ya, semoga 1-2 minggu lagi kalau Tuhan berkati. Amin. Ya, ini kita doakan ini COVID-nya bisa segera melandai ya. Mudah-mudahan selesai puncaknya terus melandai ke bawah, turun terus kita bisa onsite. Amin. Ya. Oke, nggak ada lagi pengumuman. Sudah sih. Ya. Terima kasih Pak Kak Yonatan, Kak Lemuel. Terima kasih. Tuhan berkati. Bagaimana sehat-sehat semua di saat? Sehat Pak. Nggak ada yang terpapar kan? Ada beberapa aja sih. Iya juga, kena juga ya. Waduh, ada juga ya. Aduh ya deh. Tapi semoga semua bisa sehat ya. Oke. Tetap taat kerja teman-teman, walaupun angkanya mulai turun. Nanti balik lagi. Kalau enggak gitu. Iya. Halo Nuh. Selamat pagi. Kenapa itu background-nya hitam begitu? Oh iya, biar nggak kelihatan ini. ITB ya apa? Hah? ITB aman-aman dan yang terpapar? Oh, ada yang terpapar. Oh gitu, aduh. Hati-hati ya. Jadi online juga ya, Nuh? Masih online juga ya? Ini sih kalau praktikumnya nggak online sih, tetap. Jadi yang praktikumnya itu jadinya nanti kita tuh kayak 20 menit sebelumnya tuh kayak harus ini kan tes dulu kan. Berarti kalau misalnya kena, berarti nanti harus ya nanti susulan gitu atau nanti ikut yang sesi online gitu. Oke. Tapi yang nggak kena nanti praktikumnya offline gitu. Jadi sering-sering swab ya.